Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal kedua, ada baiknya untuk kita mencari dulu, belajar menentukan nilai Z alfa per 2. Ya, ada 5 soal di sini. Kita coba satu persatu. Saya perkenalkan dulu, confidence interval itu tingkat keyakinan atau simbolnya 1 min alfa. Ya. Sedangkan tingkat kesalahan simbolnya adalah alfa. Taraf nyata juga simbolnya adalah alfa. Ya, oke. Ini ya simbol-simbolnya ya. Taraf nyata, tingkat kesalahan atau alfa satu istilah disimbolkan dengan simbol alfa. Sedangkan tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, nama lainnya confidence interval disimbolkan dengan 1 min alfa. Oke, kita mulai jawab nomor 1, confidence interval tadi simbolnya 1 min alfa per 2. Kita akan cari ya berapa Z alfa per 2-nya, berarti langsung aja ditulis 0,90 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,45. Ya, Z alfa per 2-nya berapa? Yang nilai akhirnya 0,45. Ya, tentukanlah Z alfa per 2 jika daerahnya 0,45. Kita langsung siapkan tabelnya. 0,450 yang mendekati 450 nih ya, 450 nih dua ini ya, 160, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lihat. Oke, sudah bisa dilihat ya, ini dan ini ya, antara 64 dan 65. Oke, saya tuliskan dulu ya, di sini 160, 004, 005. Saya ajarkan dulu untuk pertama 04495 dan 04505. Nah, kita kan 0,450, berarti diantaranya ya seperti ini. Ini selisihnya ke sini adalah minus 5, ini positif 5. Ya, ini diselisihkan, kira-kira kan sama selisihnya ya, ini diselisihkan aja sendiri, dicoba. Kalau selisihnya sama, berarti caranya supaya adil, caranya harus dibagi 2. Jadi ini beda sendiri menjadi 3 desimal ya, 645. Karena di sini selisihnya sama. Kalau selisihnya beda, ambil yang selisihnya lebih kecil ya. Jadi Z alfa per 2-nya adalah 1,645. Oke, itu yang nanti dimasukkan ke dalam step ketiga atau rumusan ketiga. Itu nomor 1. Kalau nomor 2, kita akan lihat kasus nomor 2. Ternyata kasusnya adalah yang diketahui tingkat kesalahan disimbolkan dengan alfa. Berarti yang diketahui alfanya dulu ya, 0,03. Berarti 1 minus alfanya berapa? 0,97 didapat dari 1 dikurang 0,03 ya. Oke, nah berarti 1 min alfa per 2-nya menjadi 1 min alfa per 2-nya langsung aja 0,97 dibagi 2, hasilnya 0,485 ya. Di sini ada nggak yang tepat di 0,4850? Nah, ini ya ada yang tepat ya. Nih nilainya. Oke. 2,4850 nih. 2,17 ya. Betul ya, 2,17 ya, 2,10. Ininya 007 0485, tarik garis ya seperti ini ya, 210 lalu tarik garis 7485. Berarti bisa dituliskan Z alfa per 2-nya adalah 2,17 untuk tingkat kesalahan
lahan 3%. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, bisa diikutin ya. Oke. Nomor 3, 4, dan 5 kalian coba sendiri ya. Tadi saya sudah ajarkan ya. Kalau selisihnya berbeda, ambil seperti contoh yang soal 1. Jadi selisihnya ambil yang terkecil. Kalau selisihnya sama, harus dijumlahkan 2 angka dibagi 2 ya. Oke, seperti itu dulu 3, 4, 5. Silahkan kalau bisa berikan komen di bawah video ini. Oke, berikutnya soal 2. Ini diketahuinya hanya jam operasional kafe selama pandemi. Ada 5 kafe, jam operasional 8 jam, 7 jam, 10 jam, 8 jam, dan 7 jam. Kalian diminta pertama langkahnya adalah mencari dulu X-barnya atau rata-rata sampelnya, lalu mencari juga S-nya atau standar deviasinya. Ya, nah N besarnya dalam hal ini tidak diketahui, jadi sudah jelas menggunakan tanpa faktor koreksi ya. Oke, ditanyakannya adalah berapa sih mu-nya ya. Oke, nah jawabnya cukup mudah. Kalian langkah pertama, step 1 diikuti lagi. Step pertama ya, mencari apa step pertamanya? Ya, step pertamanya adalah membuat dulu tabelnya. Dia N-nya sebesar 5. Berarti 5 kurang dari 30 menggunakan tabel T. Ya. Dan yang kedua, step kedua adalah kalian menentukan dulu dia pakai faktor koreksi atau tanpa. Karena N besar tidak diketahui, berarti otomatis kita menggunakan ya, perhitungannya S X barnya sama dengan S per akar N ya. Itu step 2-nya. Cuman di sini kalian belum menghitung X barnya dan S-nya harus dihitung terlebih dahulu ya. Oke, itu dulu ya untuk tahap yang soal nomor 2 awal ya. Oke. Oke, kalian buat ya yang lebih rapi. Di sini saya berikan nomor 1 sampai 5, lalu jam kerja ya. Dinyatakan dengan X dalam jam. Yang pertama ada 8, 7, 10 jam, 8 jam, dan 7 jam. Ya, ini kita totalkan dulu. Hasilnya X-nya, sigma X-nya 40 ya. 40 berarti kita bisa menemukan X barnya atau rata-ratanya X per N ya. Total X per N berarti 40 dibagi 5 hasilnya 8 jam. Nah, saya mencari standar deviasi atau disimbolkan dengan S ya. Saya menggunakan cara angka kasar ya. Oke, nanti kalian kalau mau coba dengan metode biasa silahkan ya, harusnya hasilnya sama ya. Ini hasilnya saya totalkan dengan kalkulator sudah 326 ya. Berarti rumusnya akar dari sigma X kuadrat N-1 dikurang sigma X dikuadratkan N kali N-1. S sama dengan sigma X kuadratnya adalah 326 dikurang 5-1 min 40 dikuadratkan dibagi 5 kali 5-1. S-nya sama dengan 326 dibagi 4 dikurang 1600 5 kali 4 ya. S-nya sama dengan 326 dibagi 4 lagi ditulis dulu biar nanti seragam di bawahnya. 1600 dibagi 20. S-nya sama dengan 326 dibagi 4 sekitar 81,5 ya. Silahkan dihitung kalau nggak percaya. Dikurang 80 sama dengan akar 1,5 ya. 1,5 diakarkan
hasilnya menjadi 1,2247. Nah, ini baru S-nya. Sedangkan kita kalau mau membuat formula ketiga, kita butuh yang namanya SX bar. Kita lihat tadi N besarnya tidak diketahui, berarti tanpa faktor koreksi. Rumusnya seperti ini. Ya, cukup mudah, berarti S-nya 12247 dibagi akarnya, N-nya adalah 5. 12247 dibagi akar 5. Oke. 22361 ya. 12247 dibagi 22361. Hasilnya 0,5477. Ini nanti memudahkan ketika masuk ke formula 3 ya. Oke, itu yang bisa saya bagikan untuk perhitungan X bar dan S-nya dulu ya. Tiganya saya tuliskan. Step 3 adalah rumusnya ditulis dulu, min T alfa per 2 S per akar N. Cukup simpel ya, cukup seperti ini. Nah, oke, ini rumusnya. Saya jelaskan sebelum masukkan ke angka. Saya jelaskan dulu mengenai T-nya ya. Nah, sebelum masuk ke hasilnya, saya akan jelaskan dulu cara T alfa per 2. Artinya apa? Ini artinya T, misal tingkat kesalahan, yang dilihat tingkat kesalahan ya, bukan keyakinan, atau dalam kurung alfa 2 arah ya. Dan di sini ada aturan yang kedua, DF sama dengan N dikurang 1. Ini aturan 2 ini harus diikuti ya, 1 dan 2. Jadi ini 2 arah, lalu lihat DF-nya. DF itu derajat freedom, degree of freedom, atau derajat kebebasan. Ini diterima dulu ya. Berarti degree of freedom-nya, sampelnya adalah tadi 5. 5 dikurang 1 adalah 4. Ya, lalu lihat 2 arah. Saya misalkan taraf nyatanya atau tingkat kesalahannya 5%, 2 arah, degree of freedom-nya 4. Kita akan lihat di tabel T-nya ya. Kita akan buka tabel T, nanti saya akan lampirkan tabel T-nya. Oke, sabar menunggu ya. T 5%. Kalian lihat yang bagian bawah ya. Ini saya tunjuk pakai bolpen ya. Lihat 5% ini 50%, 20%, 10%, 5%, 2% dan 1%. Kalian lihat yang 5%, lalu lihat DF-nya 4. Berarti tarik garis 2,776 ya, 2,776. Oke. Ini 3 desimal aja. Memang munculnya seperti itu. Lalu setelah itu selesai. X bar-nya tadi berapa? Ya, 8 dikurangkan dengan 2,776. Tadi kita sudah hitung hasilnya, SX bar-nya adalah 0,5477. Ya, seperti ini. Dikurung tutup, kurung besar. Lalu tinggal dijumlahkan aja yang sebelah sisi kanannya, 2776 dikali 0,5477. Cukup mudah ya ini kali bukan kurang. 8 dikurang, ini hasilnya berapa ya? Dikali 2776 dikali 0,5477 hasilnya 15204. Ya, ini untuk sisi kirinya, sisi kanannya adalah ya tinggal dijumlah ya. Seperti ini. 8 dikurang 1524004, 15204 lagi. Jadi kalian sebenarnya menghitung satu saja sudah cukup, tinggal plus minus. Ya, 8 dikurang 8 adalah 8 dikurang itu adalah 6 jam 4796. Sampai kisaran lebih dari 8 jam.
sekitar 9 jam 5204. Jangan lupa diberikan kesimpulan. Jadi rata-rata jam operasi kafe secara keseluruhan antara 6,4796 sampai 9,5204 jam. Ya, seperti ini. Ya, cukup mudah ya. Tinggal mencari X bar dengan S-nya. Berikutnya soal ketiga ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Diketahui rata-rata ya dari 20 mahasiswa, rata-rata berat badannya adalah 62,5 kg dengan standar deviasinya sebesar 10,2 kg ya. Oke, berikutnya N kecilnya diketahuinya N kecilnya diambilnya hanya tadi berapa? 20 mahasiswa ya. Dan total keseluruhan mahasiswa diketahui Fakultas Ekonomi punya mahasiswa 200 ya. Berarti sudah jelas ini menggunakan apa? Kalian tentukan sendiri ya nanti ya dengan beberapa formula. Saya tinggal tuliskan rumusnya saja ya. Tapi nanti tahap-tahap stepnya kalian kerjakan sendiri ya. Jawabnya adalah saya buatkan rumusnya aja langsung. T alfa per 2 ya. S per akar N. N min 1 T alfa per 2 S per akar N besar min N kecil N min 1 ya, seperti ini. Oke, rumusnya seperti ini, nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya saja. Ini jauh lebih mudah dibanding soal yang kedua. Karena apa? X barnya dengan S-nya sudah diketahui. Ya, tapi kalian harus buat stepnya dulu, N per N besar. Dan pakai tabel T pastinya karena N-nya kurang dari 30. Oke, itu soal 3. Ya, silahkan nanti dikasih tahu jawabannya kisaran berapa sih kilogram populasi keseluruhan. Oke, berikutnya saya sedikit tutup dengan latihan perhitungan cara melihat tabel T. Bagaimana caranya? Ini ada 3 soal. Yang pertama, tentukan T alfa per 2, di mana confidence intervalnya 98%, N-nya 10. Yang kedua, T alfa per 2 kesalahannya 1%, N-nya 8. Dan yang ketiga, T alfa per 2 taraf nyatanya 5%, N-nya 15. Saya kasih contoh 2 ya. Yang pertama adalah confidence intervalnya yang diketahui. Berarti kalau untuk tabel T, berarti harus mencari dulu taraf kesalahannya. Berarti nomor 1 min alfanya 98%, berarti alfanya 2%. Lalu N-nya 10, berarti DF-nya 9 karena DF itu N dikurang 1. Lalu setelah itu kita akan lihat berarti T alfa per 2-nya berarti T 0,02 dua arah ya. Ini udah pasti 2 arah. Langsung dilihat tabel T-nya. Tabel T berapa tadi? 9 dan 0,02. Coba lihat yang mana? Yang saya tunjuk pakai pensil aja, yang ini ya. 2, sebentar. Biar jelas. Oke, 9 ya. Nih 9, 28, 21. 2%, lihat 2 arah 2%, 9. 28, 21. Oke, silakan dituliskan 2,821 ya.
Oke, ini nomor 1. Kalau nomor 2-nya berarti ini sudah langsung ya, langsung alfa 1%. Ya, udah langsung diketahui alfa. Lalu apa? N-nya 8. Berarti degree of freedom-nya atau DK-nya, derajat kebebasannya menjadi 7 ya. N-nya 8 berarti degree of freedom-nya N dikurang 1, angkanya 7. Berarti T alfa per 2, T 0,01 ya, dan 7 ya. 0,017, lihat 0,01 degree of freedom-nya 7. Berarti lihat 0,017. Saya pakai bolpen 3499. Oke, kita tuliskan 3,499. Oke, ini jawaban untuk latihan 2. Latihan 3-nya bisa dicoba sendiri dengan DF-nya 14. Oke, selamat mencoba.